0,53. 53. 0,53. Iya, Iya. iya, oke. Gimana? Yang pertama, radiasi elektromagnetik yang diserap itu radiasi dari rentang 200 sampai 800. Itu berarti dari UV sampai visible. Tergantung dari molekulnya juga. Iya, betul. Terus baru kemudian? Apa yang terjadi ketika menyerap elektron, itu atomnya, elektron di dalam atom itu akan terjadi eksitasi ke tingkat energi berikutnya, Bu. Iya, betul. Sudah terjawab tadi. Oke. Dan mengapa radiasi elektromagnetik yang diserap dan diteruskan? Kenapa ya? Karena tingkat energinya sudah tercapai, jadi untuk panjang gelombang yang lain tidak diserap. Oke, baik. Ya, itu bisa ya. Tapi ya, boleh. Terima kasih Raihan. Bagus sekali. Ya, terima kasih. Yang lain, coba ada yang mau melengkapi Raihan, terutama nomor 1 udah benar ya. Apakah yang diserap, yaitu prinsipnya radiasi elektromagnetik yang diserap adalah yang energinya sesuai. Ya, yang sesuai dengan tingkat energi dari eksitasi elektron dalam atom atau molekul tersebut. Nah, gitu kan? Jadi benar, khususnya karena kita mempelajari spektroskopi ultraviolet visible, tentu saja yang diserap adalah daerah panjang gelombang 200 sampai 800 nanometer. Kenapa kok itu yang diserap? Karena itu yang sesuai dengan tingkat energinya, tergantung atom atau molekulnya. Udah benar, bagus sekali jawabannya. Nah, sekarang pertanyaan terakhir ini, mengapa ada rem yang diserap dan ada yang diteruskan? Ini yang saya coba mau tambahkan, jawaban Raihan tadi kurang. Ada yang mau melengkapi? Saya, Bu. Latifatunisa ya. Nomor berapa? 044, Bu. Oh, Latifatunisa sudah ya tadi ya? Iya, udah, Bu. Oh, yang lain dulu cobalah, yang lain. Yang lain? Mas Zuri. Mas Zuri juga, nanti dulu Mas Zuri. Saya mau yang ini, yang sudah ini saya catat 20, ada absen 20, 06, 11, 05, 044, 36, 037, 10, 18, 53 itu sudah. Yang lain ya. Ini mahasiswanya 2020 itu berapa? Kan ada sekitar 58 ya. Sekitar 60-an mahasiswa. Ada lagi yang lain? Oke, kalau tidak ada saya berikan kesempatan kepada 044 dulu. Latifatunisa tadi gimana? Kalau yang kedua itu mengapa ada radiasi yang diserap dan yang diteruskan? Karena materinya itu menyerap energi yang dibutuhkan kayak seperlunya aja untuk bisa mengeksitasi elektron dari ground state ke excited state. Kalau udah mencukupi ya udah dilepaskan gitu, Bu, diteruskan yang kelebihannya. Oh iya, oke. Ya, note ya. Saya terima dulu. Saya mau coba dengar Pak Suri. Saya beri kesempatan. Kurang lebih sama. Gimana Mas Suri? Kurang lebih sama. Gak dengar suaranya? Cek. Sudah jelas belum, Bu? Ya, sudah. Ayo, dijawab aja. Ayo. Kalau jawaban saya sendiri itu kurang lebih tadi sudah disebutkan oleh Latifatunisa, tapi ada pertanyaan, Bu. Apakah radiasi elektromagnetiknya itu hanya diserap dan diteruskan, tidak ada yang ditolak gitu, Bu? Ya, berarti Anda itu tanya berarti ini. Oke, nanti dulu ya. Baik, ya sudah. Nanti pertanyaan Anda disimpan bagus, nanti saya jawab. Sebentar. Oke. Ya, terima kasih. Baik. Jadi sebenarnya yang dijawab Raihan hampir sama ya, atau yang dijawab Latifatunisa hampir sama dengan yang dijawab Raihan. Jadi sebenarnya sudah kurang lebih sudah benar sebenarnya. Cuman begini. Mengapa ada rem yang diserap dan ada yang diteruskan? Pada prinsipnya karena radiasi elektromagnetik yang diserap adalah yang sesuai dengan tingkat energinya. Jadi sama. Sehingga kalau yang tidak sesuai diteruskan. Nah, bukan kemudian artinya yang diteruskan itu ketika sudah digunakan untuk eksitasi. Tidak ya. Jadi gini logikanya. Saya coba jawab ini ya. Saya buat ilustrasi. Misalkan ini adalah material. Ini ya, misalkan ini material. Nah, ini sorry. Ya. Ini Anda, saya minta harus sudah pegang PowerPoint-nya ya. Saya pegang slide.
ini misalkan materinya itu berisi larutan ya. Kemudian di sini ada Hanu, panjang gelombang sebesar Hanu ya, energi radiasi elektromagnetis sebesar Hanu. Sama dengan Hanu kan. Kemudian ada yang diserap. Di sini ada molekul atom kan? Ada yang diserap. Terus ada yang diteruskan. Yang diteruskan itu sebetulnya yang tidak sesuai tingkat energinya dengan yang dibutuhkan oleh atom elektron di sini. Yang tidak sesuai, yang tidak dibutuhkan untuk tingkat nggak sesuai, sehingga tidak dibutuhkan. Ya, kenapa tidak sesuai? Ya karena tidak sesuai dengan tingkat energi untuk eksitasinya. Nah terus ini juga tadi ada yang jawab Zakaria kalau nggak salah ya, atau Yogi ya tadi yang sudah bagus juga jawabannya tadi. Ketika atom atau molekul di sini sudah menyerap, kemudian dia akan tereksitasi kan? Dia pindah tempat ya. Kalau kita buat tingkat energi eksitasinya, ini misalkan E0 ground state, ini E1 ya. Maka elektron itu akan pindah di sini. Nah, akan pindah di sini. Nah, ketika sudah pindah, karena dia menyerap energi kan, elektronnya akan pindah. Ketika sudah pindah, ini kan nggak lama. Dia akan kembali lagi ke ground state. Nah, ketika ground state dia memancarkan relaksasi, memancarkan energinya kembali. Lah, yang dimaksud diteruskan di sini bukan diteruskan setelah dia tereksitasi, tidak. Ya. Jadi benar-benar yang diteruskan adalah memang dia tidak diserap. Misalkan yang saya ambil persentase ya. Yang diserap itu 40%, maka yang diteruskan berapa? 60%. Yang diserap berapa? 70%. Maka yang diteruskan berapa? 30%. Nah, sekarang kita bicara 70% yang diserap. 70% yang diserap itu digunakan untuk tereksitasi, untuk mengeksitasikan elektronnya ke E0 ke E1. Nah, ketika sudah tereksitasi 70% tadi kemudian diapakan? Direlaksasi, diteruskan kembali. Jadi paham ya, yang dimaksudkan diteruskan di sini adalah bukan hasil dari relaksasi ketika sudah terpenuhi tingkat energinya kemudian kembali, tidak. Tapi pada prinsipnya dia tidak sesuai dengan tingkat energi eksitasinya. Apakah bisa seperti itu? Bisa, ya. Tapi yang dijawab Raihan dan barusan tadi si Latifat 044 ya. Itu ya, bagus Bu. Ya. Bagus, sudah saya kira sudah bagus. Nah, sekarang menjawab pertanyaan Mas Duri ini juga bagus pertanyaannya. Nah, apa tadi Mas Duri? Pertanyaannya? Apakah tidak ada yang ditolak atau dipantulkan? Oh, ditolak. Oke, baik. Iya, ada. Oke, nah sekarang gini, baik. Bagaimana, apakah tidak ada yang ditolak atau dipantulkan? Ada. Saya akan kembali lagi ke materi yang kemarin. Kemarin sudah saya sampaikan. Jika ada materi, dalam hal ini atom atau molekul, kemudian diberi paparan radiasi elektromagnetik, kemungkinannya kan banyak. Ada yang diserap, ada yang ditolak, atau ya direfleksikan, ya dipantulkan kembali. Ada yang diemisikan, ada yang difraksikan, dibelokkan dengan sudut tertentu. Semuanya bisa terjadi. Nah, setiap kemungkinan yang terjadi ketika rem dikenai materi itulah yang kemudian dikembangkan menjadi metode spektroskopi. Untuk bahasan yang kita pelajari ini adalah yang diserap. Gitu. Jadi ada yang ditolak. Lah, berapa yang ditolak itu yang menjadi dasar pengembangan spektroskopi dengan yang penolakan tadi gitu maksud saya. Atau gini. Ketika radiasi elektromagnetik dikenakan pada materi, sebenarnya materi itu ada yang radiasi elektromagnetiknya itu didifraksikan kembali. Ya, didifraksikan, dipantulkan dengan sudut tertentu, itu difraksi ya. Nah, jika penekanan kajiannya itu pada proses difraksinya, maka namanya nanti instrumennya metode spektroskopinya menjadi spektroskopi XRD, X-ray difraksi. Biasanya itu bekerja pada panjang gelombang daerah sinar X. Untuk daerah yang visible, IR itu biasanya interaksinya itu diserap. Paham ya sampai sini ya? Jadi kalau kita bekerja pada daerah ultraviolet visible, kebanyakan itu adalah yang diserap. Ada juga yang diemisikan, ada. Ya, ada. Tapi yang kita fokus pelajari di sini ada yang diserap untuk spektroskopi ultraviolet visible. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Bisa ya. Kalau nggak jelas tanya saja. Bagus, saya senang sekali masuk di angkatan 2020 itu. Anaknya aktif-aktif ya.
saya itu terus terang ini saya paling agak rasa-rasen tuh kalau ngajar 2019. Anaknya ini nggak pasif semua, sudah jadi nggak semangat dosennya. Tapi kalau ngajar 2020 saya suka ini. Baik ya, seperti itu ya. Jadi saya kira itu. Jadi kita fokus pada yang diserap, ya. Kita fokus pada yang diserap. Nah, sekarang apa yang terjadi ketika radiasi elektromagnetik itu menyerap? Nah, tadi sudah terjawab semuanya. Nah, oke, saya lanjutkan ya. Dalam spektrofotometri UV-Vis, materi yang berinteraksi dengan radiasi elektromagnetik adalah molekul, bukan atom. Nah, sekarang kita harus pastikan lagi. Kalau di awal saya selalu menyebut materi itu apa sih sebetulnya? Materi yang dimaksud di sini adalah molekul atau atom. Tetapi sebenarnya untuk yang kita pelajari saat ini itu hanya yang molekulnya saja. Paham ya? Yang menyerap adalah yang molekulnya saja, bukan atom. Apakah atom itu ada, Bu? Ada. Nanti bahasanya di materi AAS. Ya, tapi untuk yang spektroskopi ultraviolet visible ini, yang berinteraksi adalah yang molekulnya. Coba mahasiswa sekalian. Anda bisa perhatikan ya, bahwa sebenarnya pengembangan instrumentasi atau metode analitik itu sangat spesifik. Kalau atom ada namanya lagi sendiri. Kalau interaksinya diserap ada namanya sendiri. Kalau molekul ada namanya sendiri. Seperti itu. Itu sebetulnya tujuannya untuk apa sih? Kenapa sih Bu kok sudah sedemikian spesifiknya? Supaya memberikan hasil yang optimal, yang tepat. Gitu loh ya. Karena ada kriterianya. Kenapa kok atom yang harus diukur? Kenapa bukan molekul? Nanti Anda akan tahu. Kalau atom yang diukur, maka gunakan metode yang ini. Nah, khusus untuk spektroskopi ultraviolet visible adalah pertama interaksinya adalah yang diserap. Kemudian materi yang berinteraksi yang dimaksud di situ adalah molekul. Paham ya sampai sini? Nah, molekul itu apa? Apa yang disebut dengan molekul? Ayo, apa itu molekul? Apa itu molekul? Apa itu molekul? Maskernya. Gugusan yang terbentuk dari beberapa atom, Bu. Sebentar, siapa yang jawab tadi? Adam, Bu. Oh, lah ini baru dengar soalnya Adam. Biasanya kemarin aktif terus. Adam berapa nomornya? 28, Bu. Oke. Gugusan yang terbentuk dari beberapa atom. Iya, oke, boleh. Ya, sudah terjawab. Jadi gabungan dari beberapa atom atau dua atom atau ikatan antara dua atom atau lebih itu bisa disebut sebagai suatu molekul, gitu ya. Baik, jadi seperti itu. Artinya yang terlibat atau yang berinteraksi dengan materi dengan radiasi elektromagnetik di sini adalah molekul, di mana berarti di situ ada beberapa atom yang bergabung. Ya, oke, baik. Ya, baik. Saya lanjutkan. Nah, sekarang ini. Absorpsi. Nah, sekarang istilah penyerapan yaitu absorpsi pakai B ya. Bedakan dengan D. Adsorpsi, jadi gini, mahasiswa sekalian, Anda harus sudah bisa membedakan absorpsi begini dengan yang begini. Ini berbeda maknanya. Dengan beda ya? Ada tahu bedanya? Ada yang tahu bedanya enggak? Kalau ini pakai D dan P, kalau ini pakai B, pakai B. Oke, saya jawab ya. Kalau absorpsi atau absorption itu adalah penyerapan. Istilah ini itu hanya berlaku ketika ada larutan atau ada material ya menyerap cahaya, hanya berlaku pada cahaya. Tapi kalau adsorpsi itu adalah nempelnya di permukaan, teradsorb ya. Misalkan kita punya adsorben, bahan yang bisa menyerap. Adsorpsi itu biasanya nempelnya di sini. Nah, ini kalau ini adalah adsorbennya ya.
adsorbennya. Kalau yang atas ini adalah adsorbatnya, analit atau partikel atau substrat atau spesies ya yang terserap di permukaan. Jadi beda kan di interlayer surface-nya saja, di permukaannya saja. Tapi kalau absorption itu masuk semuanya. Masuk semuanya itu kalau saya punya bahan, ini misalkan terus ini ada hanu, cahaya, jadi dia terserap masuk ke sini. Nah, gitu. Jadi prinsipnya kalau menggunakan istilah radiasi elektromagnetik pada spektroskopi ultraviolet visible, Anda gunakan absorption ya, absorpsi ya, pakai B ya, absorpsi gitu. Absorpsi atau penyerapan radiasi elektromagnetik oleh suatu molekul dapat menyebabkan eksitasi. Nah, ini kan pindah tempat elektron dalam molekul tersebut dari tingkat energi dasar ground state ke tingkat excited state. Artinya adalah ada elektron yang mengabsorpsi radiasi elektromagnetik yang mengakibatkan dirinya tereksitasi. Nah, jadi sebenarnya ketika atom, nah saya sudah sebut atom ya, ketika atom atau molekul, maaf, ketika molekul dalam material itu diberi paparan rem, maka molekulnya akan menyerap energi tersebut, menyerap rem tersebut. Nah, rem tersebut kemudian digunakan oleh digunakan oleh elektron-elektron dalam atom molekul tersebut untuk pindah. Ya, pindah dari ground state ke excited state. Prosesnya bisa kita tuliskan ini keadaan dasarnya M molekul ditambah hanu maka menjadi M star. Ini adalah excited state. Nah, ketika sudah tereksitasi M star ini nggak stabil, dia akan kembali lagi ke ground state sambil memancarkan energi yang sudah diserap tadi. Ya, jadi umur M-nya itu sangat pendek, sekitar 10 sampai 10 pangkat min 16 sampai 10 pangkat min 9 detik. Jadi proses eksitasinya itu sangat cepat ya. Naik ke atas, sudah relaksasi, turun kembali. Nah, jenis elektron pengabsorpsi itu dibedakan. Nah, sekarang Anda sudah tahu ya, yang menyerap radiasi elektromagnetik adalah molekul. Ya. Atau elektron-elektron dalam molekul tersebut. Nah, sekarang elektron-elektron apa yang mampu menyerap? Elektron-elektron dalam molekul itu, elektron seperti apakah yang menyerap? Itu ya. Elektron pengabsorpsi itu dibedakan menjadi dua. Satu, elektron yang terlibat langsung dalam pembentukan ikatan. Nah, sudah. Elektron yang terlibat langsung dalam pembentukan ikatan. Yang kedua, elektron-elektron bebas atau tak berpasangan seperti pada elektron pada atom oksigen, atom halogen, atom nitrogen, dan atom belerang. Nah, sudah ya mahasiswa sekalian, kita sudah tahu untuk apa sih sebenarnya ketika rem itu diserap digunakan untuk eksitasi elektronnya. Nah, kalau gitu elektron yang menyerap itu elektron yang bagaimana? Satu, elektron yang terlibat langsung dalam pembentukan ikatan. Kenapa harus terlibat langsung pada pembentukan ikatan? Ingat, karena ini molekul kan? Molekul itu gabungan dua atom yang berikatan. Contohnya apa molekul? Molekul CH2, molekul OH. Itu molekul, ya, molekul H2O. Nah, sekarang elektron yang terlibat langsung dalam pembentukan ikatan. Nah, sekarang ikatannya ikatan apa? Ada yang tahu nggak ikatan apa yang terlibat dalam penyerapan ini? Ikatan kovalen. Iya, benar. Siapa tadi? Oh, Raihan ya? Iya, benar. Ikatan kovalen. Ya, jadi benar ikatan kovalen. Hanya ikatan kovalen. Kita tahu ikatan kimia banyak ya, ada ikatan ionik, ada ikatan logam, ikatan hidrogen, tidak bisa. Jadi yang menyerap, lah semakin spesifik kan, jadi yang bisa menyerap radiasi elektromagnetik kemudian tereksitasi elektronnya dari ground state ke excited state adalah elektron yang ada dalam molekul, di mana molekul itu ikatannya kovalen. Nah, sekarang saya tanya, yang punya ikatan kovalen itu senyawa apa biasanya? Non-logam. Seperti apa contohnya? O2, H2O kovalen. Oke, H2O kovalen, ya benar. H2O kovalen? Ikatan apa ya H2O? Oh, hidrogen. Ya kan? Ya benar. Nah, sekarang apa contohnya wes? Kalau Anda nggak bisa sebutkan golongannya, contohnya apa yang punya ikatan kovalen itu? PCl3, Bu. PCl5. H2, Bu. Satu-satu. PCl3.
Terus apa PCl5. lagi? PCl5, oke. Terus yang lain lagi. Apa? NH3, Bu. NH3. Terus apa lagi? HCl, Bu. HCl? HCl ikatan apa? Nah, gini mahasiswa sekalian. Kalau saya buat lebih generalisasi. Elektron yang terlibat langsung dalam pembentukan ikatan. Yang punya ikatan kovalen itu biasanya senyawa organik apa anorganik? Organik. Bu. Organik apa anorganik? Organik, Bu. Organik. Organik, ya. Organik. Contohnya senyawa organik itu seperti apa? Alkana, alkena. Iya, jadi akhirnya pada dasarnya metode spektroskopi ultraviolet visible itu paling reliable, paling cocok, paling sesuai digunakan untuk analisis senyawa organik. Kenapa? Izin Karena bertanya, kebanyakan senyawa organik punya ikatan kovalen. Paling cocok bukan sebentar. Boleh. Bukan berarti senyawa anorganik tidak ada ya, ada juga senyawa anorganik yang bisa dianalisis menggunakan spektroskopi ultraviolet visible, tetapi senyawa anorganik tersebut harus tetap punya ikatan kovalen seperti apa? Seperti contohnya HNO3. NO3-nya kan kovalen. NH amonium karbonat. NH4CO3. Nah, itu kan ada ikatan kovalennya kan? Itu senyawa garam kan? Senyawa garam kan anorganik ya. Nah, begitu. Oke, siapa tadi Raihan ya? Mau tanya apa? Boleh. Udah terjawab sih. Tadi saya mau bertanya kalau senyawa anorganik apa bisa di Oh analisa iya, dengan ya bisa, ya spektroskopi? bisa. Senyawa Itu anorganik tetap bisa, tetapi harus tetap di dalam senyawa anorganik tersebut harus punya ikatan kovalen, ya. Nah, begini mahasiswa sekalian, mungkin ini menambah wawasan ya. Jadi kalau ada istilah senyawa organik dan anorganik, kalau organik itu berarti kita sudah konotasi kita itu adalah senyawa hidrokarbon, ya. Yang ada ikatan C-nya, ada ikatan yang ada atom C-nya, atom H, atom Cl, atom Sn ya, non-logam itu. Nah, kalau senyawa anorganik dalam pikiran kita apa? Senyawa garam. Ya, senyawa garam itu adalah senyawa anorganik. Tetapi senyawa garam itu, garam itu apa sih? Garam adalah senyawa yang terdiri dari apa? Dari asam dan basa. Asam dan basa, Bu. Yang lain saya nggak suka saya jawaban itu, kurang pas. Dari asam dan basa itu kurang pas. Logam dan non-logam. Logam dan non. Tidak juga, bukan. Bukan logam dan non logam. Ayo apa? Yang benar apa definisi asam dan basa? Ini saya koreksi sekalian untuk mahasiswa semuanya ini. Biar kalau ditanya apa sih definisi senyawa garam itu? Jangan menyebutnya senyawa yang terdiri dari asam dan basa salah. Senyawa yang terdiri dari logam dan logam juga salah. Ada lagi apa? Na plus Cl. Nah, itu contohnya. Ya, betul. Ionik. Ada mana Adam? Ada mana? Tidak juga. Bukan. Hadir, Bu. Adam mau jawab enggak? Biasanya aktif Ya, ini. Bu. Apa? Senyawa ionik yang bentar, Bu. Senyawa ionik yang terdiri dari kation dan anion, Bu. Tidak. Sehingga membentuk senyawa yang tidak bermuatan. Jadi, senyawa garam adalah senyawa yang tersusun atas logam dan sisa asam. Ya, logam dan sisa asam. Coba perhatikan. Logam dan sisa asam. Ya, itu senyawa garam. Nah, sekarang karena memang biasanya logam dan hidroksida itu menjadi basa. Hidrogen dan ya anionik tadi biasanya menjadi asam gitu kan. Tapi sebenarnya senyawa garam adalah senyawa yang terdiri dari logam dan sisa asam. Nah, asam itu kan ada asam organik, ada asam anorganik. Ya, asam organik contohnya apa? CH3COOH. Itu asam organik. Asam anorganik contohnya apa? HCl ya, kemudian HNO3 bisa kita HNO3 itu anorganik. HNO3, kemudian ada lagi banyak ya asam anorganik, HF, semua golongan halogen dengan berikatan dengan hidrogen itu asam. Ya. Nah, kalau garamnya itu tersusun dari logam dan sisa asamnya asam organik, maka itulah yang biasanya kita bisa tentukan dengan analisis spektroskopi.
Nah, gitu ya. Jadi prinsipnya adalah analisis spektroskopi ini bisa digunakan untuk senyawa organik dan anorganik, tetapi kebanyakan menjadi bisa dianalisis untuk senyawa organik. Kenapa? Karena organik itulah yang paling banyak memang memiliki ikatan kovalen. Nah, kalau senyawa anorganik bisa asalkan senyawa anorganiknya itu memiliki ikatan kovalen di dalamnya. Contohnya apa? Contohnya senyawa garam dari garam-garam organik. Misalkan tadi amonium karbonat ya, atau apa namanya, asam nitrat itu bisa dari nitratnya ya. Nitrat kan punya ikatan kovalen. Jadi seperti itu. Elektron kedua, elektron bebas atau tak berpasangan seperti pada elektron atom oksigen, atom halogen, atom nitrogen, dan atom belerang. Selain elektron-elektron yang terlibat dalam membentukkan ikatan kovalen di atas ini, yang kedua yang bisa menyerap rem itu adalah elektron-elektron bebas tak berpasangan seperti pada elektron atom oksigen, atom halogen, atom nitrogen, atau atom belerang. Kita tahu oksigen itu kan punya kelebihan pasangan elektron ya, yang tidak digunakan berikatan. Ya enggak? Iya kan? Contohnya seperti saya sebut ke asam senyawa organik ya, misalkan CH3COH. Nah, CH3COOH, OH. Itu kan sudah ada elektron tidak berpasangan. Atau bensen sajalah. Oh, bensen enggak ada OH-nya ya. CH3COOH. Oke. Asam asetat. Ini ada elektron tidak berpasangan kan di sini? Ya enggak? Iya, Bu. Iya, inilah yang kemudian dia bisa menyerap radiasi elektromagnetik. Ini. Apalagi misalkan. Oke, NO3 juga bisa. Nah, ini. Jadi NO3 bisa diukur dengan spektroskopi ultraviolet visible. Kenapa? Karena dia punya pasangan elektron bebas yang tidak berpasangan. Nah, ini. Kemudian apa? Asam fosfat boleh atau garam fosfat boleh. Ya. Jadi begitu ya. Jadi ada dua, elektron yang terlibat langsung dalam pembentukan ikatan kovalen serta elektron-elektron bebas atau tak berpasangan seperti pada elektron atom oksigen, atom halogen, atom nitrogen, atau atom belerang. Nah, sudah? Bu, izin bertanya, Bu. Iya, boleh. Slide sebelumnya. Ini agak sepele sih, tapi takutnya nanti di belakang malah nyambung. Itu kan ya. Eksitasi itu kan sangat pendek ya Bu umurnya. Nah, itu kenapa kok harus maksudnya kok kita melakukan eksitasi padahal kalau akhirnya itu kembali lagi gitu, kenapa? Oh, oke, gini. Sebenarnya begini mahasiswa sekalian. Metode ini dikembangkan itu sebetulnya kan berangkat dari fenomena. Ya. Fenomenanya adalah para peneliti terdahulu gitu ya, itu ternyata menemukan bahwa sebenarnya elektron itu jika dikena energi dia itu bisa tereksitasi. Sudah, itu fenomena. Itu dia bisa tereksitasi. Nah, kemudian karena adanya kemampuan mengeksitasi itulah kemudian dikembangkan alat ini. Jadi dibalik cara berpikirnya, untuk apa dieksitasi? Sebetulnya bukan untuk apa dieksitasikan, toh nanti dia kembali lagi, bukan di situ inti pertanyaan, tapi nggak apa-apa, bagus ini, nggak sepele juga, nggak, biar Anda juga paham ya. Jadi bukan karena kemudian kita sengaja mengeksitasikan, tidak, ya memang sengaja dieksitasikan supaya bisa digunakan untuk mengukur. Ini kan tujuannya untuk analisis toh. Nah, jadi gini, ilmuwan-ilmuwan itu mengembangkan alat, mengembangkan metode itu tujuannya apa? Tujuannya untuk kebutuhan dia kan. Nah, kebutuhannya itu apa sih? Ingin mendapatkan metode analisis yang mudah, yang sensitif, yang akurat, yang presisi, maka digunakanlah pendekatan spektroskopi ini. Kenapa kok bisa digunakan pendekatan metode spektroskopi ultraviolet visible? Karena ada fenomena, ada kecenderungan ternyata elektron itu kalau diberi paparan radiasi elektromagnetik dia bisa pindah, tapi pindahnya nggak lama. Bisa dipahami nggak penjelasan saya? Oh, bisa Bu. Berarti tujuannya kan untuk mengukur itu ya berarti. Iya, betul. Tujuannya apa sih kita belajar ini sebetulnya? Ini belum sampai ke metode analisis ya. Saya hanya ingin mengantarkan pada Anda bahwa ini loh yang pada dasarnya yang terjadi ketika spektroskopi itu digunakan untuk analisis. Iya, tujuannya apa? Goalnya ini apa sih goalnya? Goalnya kita bisa menentukan kadar menggunakan metode spektroskopi.
Nah, gitu. Tapi kan kita harus tahu ketika kita, kok bisa ya dengan kita memasukkan satu larutan teh ke dalam instrumen spektroskopi, kita bisa mengukur kadar tehnya dalam satuan konsentrasi. Kenapa? Karena sebetulnya di dalam teh ketika diberi paparan radiasi elektromagnetik itu terjadi fenomena ini semua gitu loh. Bisa dipahami ya? Bisa, Bu, bisa. Ya, seperti itu. Baik, terima kasih ya. Baik. Izin bertanya, Bu. Ya. Tadi pagi saya baca di website itu ada penjelasan kayak gini, Bu. Atau mula-mula dalam keadaan dasar E1 lalu tereksitasi ke keadaan tereksitasi E3 karena energi dari luar. Nah, pertanyaan saya kenapa dari E1 itu enggak ke E2 dulu baru ke E3? Oke, gitu, bagus. Bu? Bagus pertanyaannya. Ya, ini kemarin terlewat. Oke, sebentar. Kemarin di slide terakhir, ada kan buka slide di situ ya. Tolong dibuka saja di slide terakhir itu kan ada tingkat energi ya. Nah, ini, yes, ini. Kan ada tingkat energi. Oh, ini masih malah spesifik ini. Ada tingkat energi kan? Ada enggak? Ada E0, E1, E2, E3? Ya, E0 itu bisa pindah ke E2 langsung bisa. Tapi yang kemarin saya contohkan kan selalu ke E2. Ya, sebetulnya bisa. Bila kapan? Bila mana? Bila energi yang diterima itu cukup besar atau memang 2 kalinya. Jadi mahasiswa sekalian, E0 ke E1, E1 ke E2, itu energinya sudah terkuantisasi, sudah fix, bukan continue tapi discrete, sudah pasti. Nah, pasti misalkan berapa? Mau pindah E0 ke E1 dibutuhkan energi sebesar 50 Joule. Kalau ada paparan energi yang besarnya 100 Joule, maka dia bisa pindah ke E2. Tapi kalau ada energi yang diterima itu 70 Joule, dia nggak mampu kan ke E2 ya, maka cukup cukup 50, yang lainnya diteruskan. Nah, itu udah nggak cocok kan, nggak dipakai gitu bahasanya. Paham ya? Berarti perpindahan itu tergantung itu ya Bu, besarnya paparan sinar yang didapat ya. Iya, benar, iya, tergantung besarnya paparan. Nah, sekarang besarnya paparan sinar itu sebenarnya diekspresikan dengan panjang gelombang, karena panjang gelombang itu adalah energinya. Paham ya? Nah, untuk spektroskopi ultraviolet visible yang dikembangkan dalam metode analisis ini, panjang radiasi elektromagnetik panjang gelombangnya hanyalah 200 sampai 400 nanometer untuk daerah UV, kemudian 400 sampai 800 nanometer untuk daerah visible. Bisa ya diterima? Bisa, Bu. Ya, alhamdulillah ya, baik. Jadi sekarang kita paham ada 2 jenis elektron yang terlibat dalam eksitasi elektron ini. Ada 2 elektron yang terlibat dalam pengabsorpsian. Pertama adalah elektron yang terlibat langsung dalam pembentukan ikatan kovalen. Kita tahu molekul-molekul apa yang memiliki ikatan kovalen. Kemudian 2 elektron-elektron bebas tak berpasangan seperti pada elektron atom oksigen, atom halogen, atau atom nitrogen, atau atom belerang. Nah, ini biasanya dimiliki oleh ikatan-ikatan senyawa-senyawa anorganik. Ya. Makanya tidak semua. Contohnya NaCl. NaCl bisa nggak dengan ini? Nah, saya tanya sekarang, NaCl bisa nggak Bu menyerap kalau diberi paparan UV? Bisa nggak? Bisa nggak NaCl? NaCl ikatan ionik kan? Iya, bisa nggak? Jadi nggak bisa. Iya, nggak bisa. Betul, nggak bisa NaCl. Jadi kita nggak bisa analisis garam menggunakan spektroskop ultraviolet visible, nggak bisa. Benar ya, NaCl nggak bisa. Tapi kalau HNO3 bisa. Kenapa? Karena ada ikatan kovalen kan di dalam NO-nya ini. Ya kan? Nah, begitu. Loh Bu, Cl kan ada pasangan elektron bebas, memenuhi lah nomor 2. Halogen kan? Iya, tapi kan dia nggak punya ikatan kovalen. Nanti akan Anda tahu sebetulnya pindahnya itu di mana sih? Nanti akan berkaitan dengan orbital sebenarnya. Nah, tapi kita sampainya setelah ini ya pembahasannya. Begitu ya mahasiswa sekalian ya, bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Oke, itu contohnya saya tadi ya. Mau tanya lagi, Bu. Iya. Nggak apa-apa. Terkait tadi terkait pertanyaan Zakaria juga. Ketika suatu molekul terkena suatu radiasi, dia kan menerima energi ya Bu, dengan panjang gelombang tertentu. Yang saya masih agak bingung itu ketika molekul itu menerima panjang gelombang yang lebih besar, tapi ternyata
energi yang dibutuhkan tuh kecil. Itu maksudnya gimana? Terus juga ada lambda max, itu saya juga masih kurang paham. Oh ya, baik. Ya, nanti lambda max saya jelaskan nanti ya, kalau udah waktunya. Nah, itu aja yang kalau ada yang nggak cocok itu ya bisa. Contohnya misalkan seperti ini, Anda punya bensin ya. Bensin itu apa rumusnya? C6H6 kan? Ya enggak? Iya, Bu. Ya, oke. Atau kloroform lah. Larutan kloroform, larutan bensin. Ketika diberi paparan energi radiasi daerah sinar X, itu dia nggak akan nyerap. Sangat terlalu kelebihan. Kenapa nggak cocok dengan yang ada di situ? Loh, Bu, kalau X kan yang tereksitasi elektron bagian dalam. Iya, tapi di dalam bensin itu elektron bagian dalamnya itu kan atom C itu nggak max ya, nggak make sense ya. Nggak bisa digunakan untuk tidak cocok gitu ya. Tidak bisa, dia terlalu besar gitu energinya. Nah, mungkin kira-kira seperti itu, Raihan. Oh, iya. Seperti itu, paham ya? Nanti ini banyak ya. Jadi memang biasanya kalau saya anu aja lah, nggak apa-apa saya beri clue-nya. Jadi biasanya sinar X itu cocoknya untuk apa? Untuk senyawa-senyawa padat, bukan senyawa larutan. Senyawa-senyawa logam padatan material itu biasanya untuk sinar X. Nah, gitu ya. Kalau lebih spesifik lagi, yang berbentuk kristalin. Nah, sudah mengarah lagi nanti. Itu biasanya cocoknya untuk analisis spektroskopi dengan menggunakan sinar X. Namanya apa metodenya? Difraksi sinar X. Jadi kalau Anda misalkan nih, Anda nggak apa-apa nih, Anda punya padatan garam. Nah, garam, tapi garam padatannya ya, jangan larutannya ya, jangan ditambahkan air dulu. Garam, kemudian Anda papari sinar X, nanti dia baru akan memberikan sinyal. Kenapa? Karena kristalinnya itu yang bisa mampu mendifraksikan dengan sudut-sudut tertentu karena berbentuk kristal. Nah, kira-kira begitulah ya. Gitu dulu ya, biar nggak terlalu jauh ya. Nanti ada bahasan sendiri tentang spektroskopi. Ada di material SSK. Apa? Analisis. Kayaknya ini yang ngajar Bu Esi sama Pak Didi itu loh. Apa itu? Karakterisasi senyawa. Nah, itu. Pak Endar. Itu Pak Endar, Bu. Oh, anak 2019 berarti ya? Iya, Bu. Oh ya, belum. Ya, nanti ada bahasan sendiri yang itu. Kita fokus ini dulu ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Ya, baik. Ya, jadi kita fokus pada analisis ini. Untuk yang daerah spektroskopi UV-Vis. Baik. Nah, sekarang elektron tadi. Elektron yang terlibat langsung dalam membentukkan ikatan. Saya akan bahas satu persatu. Yang ini dulu, nomor 1. Ini. Elektron yang terlibat langsung dalam membentukkan ikatan. 1. Elektron apa itu? Oke. Ikatan kovalen. Ikatan kovalen itu kita tahu, yang kita kenal ada ikatan sigma dan ikatan pi. Ingat? Sudah ya? Ya enggak? Iya, Bu. Jadi ikatan kovalen itu ada ikatan sigma dan ikatan pi. Ikatan sigma jika dia apa? Elektron yang terlibat itu berada dalam sumbu inti. Ya enggak? Itu ikatan sigma. Tapi kalau ikatan pi, dia posisinya tegak lurus terhadap inti. Ya, nanti dicek kembali ini kimia organiknya. Nah, maka saya akan, biar nggak terlalu lama nanti saya kemana-mana ini. Jadi elektron yang terlibat langsung dalam membentukkan ikatan adalah 1 elektron pi pada elektron ikatan rangkap dan elektron sigma pada elektron ikatan tunggal. Nah, ini contoh elektron sigma dan elektron pi pada etena. Ya, atau etilena ini. Ini etena ya. Nah, elektronnya itu bagaimana? Yang akan mampu menyerap ini. Elektron yang terlibat pada ikatan rangkap dan ikatan tunggal. Berarti ini coba kita lihat. C double bond C. C 2 ikatan C di sini ya. C dengan ikatan C ini. Ini ada ikatan sigma nggak di sini? Ada, Bu. Ada, benar. Ada 1 yang bawah, yang atasnya ikatan Pi. Ikatan pi. Benar. Nah, sekarang kalau yang CH ini katanya apa? Ikatan sigma. Ya, benar, ikatan sigma. Jadi yang ikatan rangkap itu sebetulnya yang 1 itu adalah ikatan sigma, yang atasnya ikatan pi. Yang ikatan tunggal jelas ikatan sigma. Hanya ikatan sigma saja. Ya, nah maka penyerapan itu terjadi ketika elektron-elektron yang ada pada ikatan sigma dan ikatan pi itu
mengalami eksitasi. Nah, makanya kalau begini kan bisa disimpulkan bahwa hampir semua senyawa organik itu bisa menyerap radiasi elektromagnetik pada panjang gelombang UV vis. Nah, sudah ya, hampir semua senyawa organik. Saya nggak bilang semuanya, nanti takutnya ada perkembangan baru itu yang luput dari perhatian saya, ternyata udah nggak bisa. Tapi hampir semuanya, asalkan dia punya ikatan sigma, dia pasti bisa menyerap radiasi elektromagnetik pada panjang gelombang UV visible. Nah, sekarang pindahnya itu di mana sih sebetulnya? Pindahnya itu di mana? Ya. Oke, ini dulu aja dulu. Ini nanti dulu bertahap aja. Baik. Jadi begitu ya. Jadi ada ikatan sigma dan ada ikatan pi. Nah, sekarang molekul yang memiliki elektron pengabsorpsi biasanya adalah molekul senyawa organik. Nah, ini kita sudah tahu. Ini kita lihat ya. Yang bawah ini adalah ikatan sigma, bukan bawah, maksud saya yang ikatan tunggal adalah ikatan sigma, yang ikatan rangkap adalah ikatan pi. Dua, elektron-elektron bebas atau tak berpasangan seperti pada elektron, atom oksigen, atom halogen, dan atom nitrogen atau atom belerang. Elektron N yaitu elektron bebas dapat pula disebut sebagai kromofor. Nah, ini coba perhatikan NH3. Nih, punya pasangan elektron bebas kan? Kemudian ini H2O itu juga punya pasangan elektron bebas ya. Nah, HCl ya, ini punya elektron bebas dan katanya kovalen. Mahasiswa sekalian, saya mau garis bawahi untuk H2O itu unik ya. Walaupun dia ikatannya hidrogen ya, walaupun dia ikatannya hidrogen, sebenarnya dia kalau diberi paparan sinar UV itu memang dia bisa menyerap tapi sangat kecil ya, sangat kecil gitu loh. Jadi mungkin seperti anomali. Ya, kalau kita konsisten dengan penjelasan bahwa H2O punya pasangan elektron bebas, sebenarnya dia bisa menyerap. Tapi tidak maksimal. Kenapa? Karena di sini bukan ikatan kovalen, jadi harus pasangan seperti halnya NaCl tadi. Gitu ya. Jadi prinsipnya apa? Yang bisa menyerap daerah ultraviolet visible pada metode ini itu adalah yang satu punya ikatan kovalen, dua dia punya pasangan elektron bebas. Tapi kalau hanya punya ikatan kovalen saja itu sudah bisa sebenarnya gitu loh. Sudah bisa, kecuali kalau ikatan pasangan elektron bebas saja itu yang harus dilengkapi dengan adanya ikatan kovalen. Ya. Nah, elektron N yaitu elektron bebas dapat pula disebut sebagai kromofor. Oke, sampai di sini. Apa yang dimaksud dengan kromofor? Memiliki banyak warna. Warna ya? Oh iya, gugus yang menyebabkan menjadi senyawa tersebut berwarna kan? Ya. Kalau ada senyawa kemudian di situ ada apa namanya? Kalau kita punya senyawa dan senyawa itu berwarna, berarti dia adalah punya gugus kromofor. Ya. Dia punya gugus kromofor. Gugus kromofornya itu di mana sebenarnya? Di pasangan elektron bebasnya. Jadi gugus kromofornya itu di mana? Di pasangan elektron bebasnya. Loh, kok bisa, Bu? Kenapa gugus kromofor itu terletak pada pasangan elektron bebas? Kenapa pasangan elektron bebas disebut sebagai gugus kromofor? Ya. Nanti saya jelaskan di sini ya. Tapi ini pertanyaan saya bisa disimpan. Nanti saya ditagih kalau sudah sampai di sini ya. Paham? Biar saya agak sistematis. Ya. Jadi sebenarnya untuk senyawa-senyawa yang berwarna, kenapa dia bisa berwarna? Karena sebetulnya dia punya pasangan elektron bebas. Nah, habis gitu dulu aja. Nanti disimpan dulu. Kok bisa, Bu? Nanti disimpan ya. Saya lanjutkan dulu di sini. Nanti ditagih pertanyaan tadi ketika sudah sampai di orbital di sini. Nah, ketika sudah sampai di sini nanti Anda bisa tagih. Ketika elektron pi, sigma, dan n itu tereksitasi akibat menyerap rem yang sesuai dengan tingkat energinya, maka bagaimana eksitasinya dapat terjadi? Nah, ini. Mahasiswa sekalian, dari sini kita sudah tahu ya, jadi sebenarnya ada 3 jenis elektron yang terlibat pada pembentukan ikatan. Ada 3 jenis elektron yang dapat mengabsorpsi dari sebuah molekul itu. 1 elektron sigma, 2 elektron pi, dan ketiga adalah elektron n. Ya, 1 elektron yang terlibat langsung dalam pembentukan ikatan, apa itu? Elektron pi dan elektron sigma. Dan yang kedua, elektron bebas yang tak berpasangan, berarti apa? Elektron n. Jadi ada 3. Ada 3 macam elektron yang dimiliki oleh molekul sehingga dia mampu
menyerap karena dia mampu mengeksitasikan elektronnya, ya. Nah, sekarang apa sih yang terjadi ketika elektron Pi, sigma, dan N itu menyerap energi? Bagaimana eksitasi itu dapat terjadi? Oke, begini mahasiswa sekalian. Bahwa sebenarnya elektron itu kan, Anda tahu ya sifat dualisme elektron? Dia bisa disebut sebagai gelombang, dia memiliki sifat-sifat gelombang, tapi dia juga bisa disebut sebagai materi. Jadi ada dualisme. Disebut materi, kita tahu berapa berat elektron, satu elektron kan ada beratnya ya. Satu satuan massa atom kan dihitungnya dari elektronnya. Nah, kalau bentuk gelombangnya seperti ini. Kalau ada dua buah atom akan berikatan, ya. Kalau ada dua buah atom akan berikatan, misalkan apa nih? CH, ya. Elektron pada atom C akan berikatan dengan elektron pada atom H. Nah, sebenarnya ketika elektron atom H dan elektron atom C itu akan berdekatan kemudian berikatan, membentuk ikatan kovalen, itu sebetulnya bagikan seperti kalau kita itu punya benang, ya, kemudian kita gentakkan begini, akhirnya kan membentuk gelombang, ya enggak? Nah, seperti halnya itulah elektron. Elektron itu punya sifat gelombang. Jadi dia akan berbentuk gelombang seperti ini. Seperti ini. Begini. Ya. Ini misalkan elektronnya dari atom C. Kemudian ini elektronnya atom H. Elektronnya atom H. Dia juga akan bergerak seperti gelombang arahnya. Gini. Nah, gini. Oke, sekarang kita lihat. Nah, saya ulang ya. Nah, yang namanya gelombang itu kan gerakannya kan kita nggak bisa pastikan ya. Ketika gelombang elektronnya C itu sejajar atau sama dengan posisinya gelombang elektronnya H, maka dia akan saling menguatkan. Jadi kalau ini maksudnya begini, kalau ini saya buat ini seperti ada sumbu ya. Nah, kalau ini posisinya di atas lah ya, positif, ini positif, yang bawah ini negatif ya, negatif. Nah, yang ini positif, ini menjadi negatif. Nah, ketika pada saat posisinya itu sama-sama di atas, maka ini saling menguatkan kan? Ini membentuk orbital bonding. Tapi ketika satu saat posisi arah gelombang elektronnya C itu berkebalikan, dengan gelombang elektronnya H, maka posisinya adalah berkebalikan seperti ini kan, saling melemahkan ya, menjadi anti bonding. Nah, inilah bagaimana asal muasalnya terbentuknya orbital bonding dan anti bonding. Anti bonding itu energinya lebih tinggi. Ya kan? Energinya lebih tinggi. Nah, eksitasi elektron itu terjadi dari orbital bonding ke anti bonding. Nah, sudah kan? Kalau tadi kita bicara energi ground state ke excited, jadi sebetulnya itu kalau dalam dalam visualisasi orbital itu adalah pindahnya dari orbital bonding ke anti bonding. Nah, kalau begitu setiap ikatan itu pasti punya bonding dan anti bonding. Pasti. Pasti ya. Kenapa pasti? Karena kemungkinan orbital itu saling tumpang tindih itu ada, dan kemungkinan orbital saling melemahkan itu juga ada. Gitu ya. Nah, ini makanya baik elektron sigma maupun elektron pi itu pasti punya orbital bonding dan anti bonding.
Nah, eksitasi elektron itu terjadi dari orbital bonding ke antibonding. Kecuali N. N nggak punya orbital antibonding. N juga nggak punya orbital bonding. Kenapa? Kan tidak berikatan. Nah, terus pindah energinya dari mana, Bu? Kalau N disebut bisa tereksitasi karena dia bisa menyerapkan tadi. Kalau N itu pindahnya dari keadaan ground state-nya itu ke orbital antibondingnya milik tetangganya. Nah, nanti Anda akan tahu ini maksud saya ya. Eksitasi terjadi dari elektron P dan sigma yang berada pada orbital bonding, orbital ikatan ke orbital antibonding, orbital anti-ikatan. Adapun elektron N akan tereksitasi ke orbital antibondingnya P star dan sigma star. Sigma star berarti kan punya sebelahnya gitu ya. Sebelahnya contohnya seperti ini. CH3COH. C ini ya sama setat ya. CH3COH. Nah, CH3COH itu ketika diberi paparan radiasi elektromagnetik udah habis ya. Ini kan dia punya elektron, nah gini kan. CH3COH itu punya ikatan apa? Sigma? Ya enggak? Ini sigma ya. Terus dia di sini juga ada sigma kan? Ini juga ada pi ya, rangkap kan? Ya enggak? Ini ada sigma juga ya. Ini ada. Nah, artinya dalam CH3COH itu ada elektron sigma, ada elektron pi, ada N. Nah, ketika CH3COH diberi paparan radiasi elektromagnetik pada gelombang UV phase, maka yang tereksitasi apa? Elektron sigmanya, elektron pi-nya, dan elektron N-nya. Elektron sigma ketika eksitasi dia pindah dari orbital bonding elektron sigma ke orbital antibondingnya sigma. Nah, ketika elektron pi juga begitu. Dari orbital bondingnya pi ke orbital antibondingnya pi. Nah, kalau N akan menempati orbital antibondingnya kalau enggak N, enggak pi star dan sigma star. Nah, oke. Namanya kalau antibonding star ya. Nah, seperti ini. Saya lompat. Nah, ini aja. Ini dulu. Ya, ini tingkat energinya. Jadi, secara tingkat energi, elektron sigma itu ada di bawah ya. Dia stabil. Kau tahu dia stabil, Bu? Ya, kita lihat bahwa pembentukan ikatan sigma itu kan melalui sumbu ya. Ya enggak? Kalau kita lihat di sini. Nah, itu kan melalui sumbu ya. Inti sehingga kestabilannya lebih tinggi. Anda memutus ikatan rangkap dengan ikatan tunggal itu lebih susah mana? Teorinya ya. Habis baterainya ya Allah. Oke. Kita mutus ikatan rangkap itu kan lebih mudah dibandingkan ikatan sigma. Ikatan tunggal. Ya, kita memutus ikatan rangkap dengan ikatan tunggal lebih mudah mana? Kita lebih mudah memutus ikatan rangkap. Ya. Artinya kita bisa mudah ganggu. Bisa kita adisi, bisa kita apa namanya? Kita ganggu lah. Artinya ikatan rangkapnya itu enggak, energinya lebih rendah ya. Kenapa? Karena kan pi itu kan ini loh, pi itu apa namanya tegak lurus ya. Saya kan terminologi saya soal ikatan itu kan terbatas ya, karena saya bukan ngajar anorganik, tapi saya memahami maksudnya gitu. Jadi mohon dimaklumi. Kalau Bu Imelda kok jelasinnya agak susah ya, karena mungkin keterbatasan terminologi dalam menjelaskan persoalan ikatan kimia dan orbital mungkin ya. Tapi pada prinsipnya seperti itu. Jadi kalau ikatan sigma itu kan melalui sumbu, melalui inti sehingga dia lebih stabil. Tapi kalau ikatan pi itu kan tegak lurus begini kan. P ini ya, orbital P, pi. Nah, ini justru ini yang lebih mudah. Lah maka eksitasi elektron itu karena lebih stabil, dia energinya lebih rendah. Ini tingkat energi. Jadi sigma itu di bawah, energinya paling rendah ya. Nah, pindahnya kemana? Pindahnya di sini. Antibonding. Nah, kemudian kalau pi di sini energinya agak tinggi sedikit ya. Kemudian dia pindahnya ke pi star. Lah N itu di mana? N itu dianggap tidak stabil, jadi energinya tinggi.
Energi tinggi itu maka dia di sini posisinya. Dia pindahnya kemana? Kalau nggak P star, ya sigma star. Antibondingnya P dan atau antibondingnya sigma. Nah, kalau kita ilustrasikan dengan gambar tadi, nah seperti ini. Kalau CH3COH, di mana C dan H3-nya semuanya sigma ya, nggak usah saya tuliskan. C dan C itu sigma, C dan OH itu sigma, kemudian C double bond O atau karbonil ini itu P dan sigma kan. Nah, kalau CH3COH diberi rem, radiasi elektromagnetik, maka akan terjadi penyerapan. Siapa yang menyerap elektron sigma, elektron P, dan elektron N? Nah, gitu ya. Pindahnya kemana? Pindahnya kalau sigma ya ke sigma star, kalau P ya ke P star, kalau N kemana? Kalau enggak P star ya sigma star, karena dia kan enggak punya antibonding. Dia tidak punya berikatan. Gitu ya. Eksitasi terjadi dari elektron P, sigma, dan sigma yang berada dalam orbital bonding, yaitu orbital ikatan, ke orbital antibonding, orbital anti-ikatan. Adapun elektron N akan tereksitasi ke orbital antibondingnya P dan sigma star. Nah, inilah yang kemudian kita sedikit saya jawab, kenapa kromofor itu ada di, nah tadi ya, kenapa kromofor itu menjadi penyebab senyawa berwarna? Ya, oke, sudah. Tadi pertanyaan saya gitu ya, kenapa kromofor itu disebut sebagai biasanya dimiliki oleh pasangan elektron bebas? Kenapa pasangan elektron bebas disebut sebagai kromofor? Zat yang bisa menyebabkan senyawa itu berwarna, gugus yang menyebabkan senyawa itu berwarna itu kromofor. Nah, kromofor itu diekspresikan oleh adanya ikatan P, elektron bebas tak berpasangan atau N. Nah, kenapa kok bisa N? Ini jawabannya. Mahasiswa sekalian, ini kan tingkat energi ya. Tingkat energi. Tadi di awal saya sebutkan, daerah ultraviolet visible itu berapa? 200 sampai 800 nanometer ya? Oke. Ya enggak? Nah, di sini daerah UV, namanya daerah UV kan? Kalau 800 namanya visible. Ya, ya, betul ya, sudah tahu. Nah, visible itu apa sih maknanya? Terlihat. Ya, betul. Cahaya. Berarti dia berwarna kan, kelihatan mata kan? Ya, kan? Ya, kemarin ya betul. Kemarin saya sebutkan di sini 400 saya bagi. Ini batasnya ini 400 di sini. Artinya 400 sampai ke 800 itu daerah visible. Itu bisa diekspresikan dengan macam-macam warna pelangi kan, warna-warni kan? Ya enggak? Ya ya. Nah, benar. Nah, sekarang kaitannya dengan N tadi, mahasiswa sekalian, dari UV ke visible, dari 200 sampai ke 800, mana energi yang paling besar? 200. Betul, daerah UV itu energinya paling besar. Semakin kecil panjang gelombang, semakin besar energinya. Nah, sekarang dari sini kita bisa lihat ternyata posisi N itu ada di tengah-tengah. Posisi N itu ada di tengah-tengah. Nah, ketika dia tereksitasi ke atas, dia tingkat energinya coba lihat. Paling kecil kan? Coba, ini loh, kita lihat, kita kira-kira aja, gak usah pakai penggaris lah. Kalau ikatan sigma, ikatan tunggal, kalau mau dia tereksitasi ke sigma star, dia butuh energi besar. Tuh. Nanti persoalan, Bu kenapa kok begitu? Nanti ya. Nanti dulu. Ini nanti saya jelaskan berikutnya. Tapi dari sini kita bisa lihat bahwa P atau sigma itu kalau mau tereksitasi dia butuh energi besar. Nih. Kalau P juga demikian. Lumayan lah. Tapi kalau N paling kecil energinya. Apalagi kalau dia eksitasinya ke P star saja. Paling kecil. Ya enggak? Ini kan paling pendek kan jaraknya? Paham enggak maksud saya di sini? Paham, Bu. Nah, karena paling kecil itulah kita bisa terjemahkan di sini. Energi paling kecil itu berada di daerah mana? Tampak, visible Bu. Kan? Nah, benar makanya itulah disebut menjadi kromofor senyawa berwarna. Ya, jadi senyawa-senyawa berwarna itu kebanyakan pasti punya pasangan elektron bebas. Pasti. Dan dia punya ikatan rangkap. Kalau dia hanya punya pasangan elektron bebas saja, nanti eksitasi N-nya kemana? Ke sini, masih lebih besar kan energinya. Kalau dikonversikan ke daerah panjang gelombang, nanti jatuhnya di daerah UV. Tapi kebanyakan
hampir semua senyawa berwarna itu punya pasangan elektron bebas dan ikatan pi. Contoh senyawa berwarna itu apa? Senyawa-senyawa. Iya, bisa benar. Beta karoten bisa betul. Atau yang lain, zat warna sintetis yang biasanya digunakan untuk zat batik. Misalnya apa? Metilen biru, metil orange, metil red, ya. Senyawa-senyawa. Fenolftalin. Iya, benar, fenolftalin. Fenolftalin berwarna enggak? Berwarna. Ada kondisi. Ketika dia berarti kan dia membentuk kompleks ya. Nah, sama dengan halnya senyawa kompleks. Coba sama dengan senyawa kompleks. Anda lihat, rata-rata, oke, bagus ini mengarahnya. Indikator PP, indikator ya. Indikator itu kan untuk menandakan bahwa senyawa ketika reaksi titrasi harus dihentikan, ya kan? Kenapa senyawa harus dihentikan? Karena sudah ekivalen. Menandakan ekivalennya ditandai dengan apa? Dengan adanya perubahan warna. Lah, kenapa bisa berwarna? Karena membentuk senyawa kompleks. Anda tahu, salah satu ciri terbentuk senyawa kompleks adalah terjadi perubahan warna. Mahasiswa sekalian, sebenarnya yang menyebabkan senyawa kompleks itu berwarna apa? Karena ligannya adalah ligan yang punya kromofor. Ligannya punya elektron N dan ikatan rangkap. Sekarang Anda cek. Apa sih indikator-indikator itu? Phenolphthalein, metil orange, metil red, itu indikator semua. Dan itu dia punya elektron N dan ikatan pi. Makanya ketika kemudian dia bereaksi dengan titrannya, dia akan membentuk senyawa kompleks. Sebenarnya senyawa kompleks itu dihasilkan dari ekspresi dari hasil N-nya tadi. Sementara paham ya sampai sini? Nanti kita lanjutkan minggu depan ya, waktunya habis. Anda kuliah nggak habis ini? Anda ada kuliah hari ini? Saya sampai jam berapa coba? 8.50, Bu. Oh ya udah berarti habis toh ini. 8.50 ya? Kurang Siti. Kurang 10 menit. Oke. Saya yakin kayaknya masih banyak yang bingung. Tetapi saya berharap sedikit yang saya sampaikan hari ini itu bisa menjawab kenapa N tadi kromofor itu loh. Sebenarnya akan ada banyak penjelasan ya nanti di belakangnya ini Anda akan tahu kenapa sih warna itu. Cuman memang harus bertahap ya mahasiswa sekalian ya. Harus bertahap ini. Ini masih banyak bahasan sebetulnya nanti. Misalkan kayak ini nanti ketika sampai di sini ada warna komplement itu ya kaitannya dengan yang tadi. Oke lah, sudah nanti aja kalau sudah waktunya. Oke, sudah sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Ayo, sampai di sini dulu. Berarti saya sampai di sini tadi penjelasannya ya. Sampai ini. Bertanya, Bu. Ya, boleh. Tadi nyinggung terkait senyawa kompleks ligan yang memiliki kromofor. Apakah ada, Bu, senyawa ligan yang nggak memiliki kromofor? Itu. Apakah ada, Bu? Sebentar, kita bedakan. Kromofor adalah senyawa yang menghasilkan warna. Ya. Nah, kemudian ya itu kromofor. Kemudian ligan itu apa syaratnya? Harus punya pasangan elektron bebas. Itu syaratnya ligan. Kenapa? Karena pasangan elektron bebas itulah yang didonasikan kepada orbital kosong dari atom pusat. Senyawa kompleks itu apa sih? Senyawa yang terdiri dari atom pusat dan ligan kan? Nah, syarat ligan itu harus punya pasangan elektron bebas. Itu. Jadi, kalau kromofor itu selain ada N, dia juga punya ikatan rangkap. Ya. Selain dia ada pasangan elektron bebas, dalam senyawa tersebut juga harus ada ikatan rangkapnya. Itu baru kromofor. Tapi kalau ligan tidak harus, asalkan dia punya pasangan elektron bebas, dia bisa berfungsi sebagai ligan. Contohnya senyawa kompleks ini FeCl4-. Itu kan senyawa kompleks. Ya. H2O itu juga ligan kan? Cl4Cl. Cl itu bisa sebagai ligan karena dia punya pasangan elektron bebas. H2O juga bisa sebagai ligan. Anda lihat kan senyawa kompleks yang ligannya H2O? Kenapa? Karena punya pasangan elektron bebas. Tapi apakah ligan-ligan yang punya pasangan elektron bebas itu kemudian dia berwarna? Tidak. Kenapa? Karena dia tidak punya ikatan pi di situ. Kenapa sih harus punya ikatan pi? Iya, karena berkaitan dengan tingkat eksitasinya. Kalau dia tidak punya ikatan pi, nanti kalau sebenarnya ya dia akan kalau eksitasi dia akan ke ikatan sigma star akhirnya. Kalau sigma star itu daerahnya sudah UV. Ini kayaknya jadi nggak nyambung. Nggak apa-apa, tak jelasin sampai sini dulu. Saya lompat aja. Kenapa sih kok nyambungnya ke situ gini ya mahasiswa sekalian? Ini luar biasa. Ini saya nggak pernah ini ngajar. Saya nggak pernah ngajar.
Materi pertama sudah nyampe ke sini. Biasanya saya bertahap, tapi ini tadi kayaknya kok pancingan pertanyaan Anda itu ke sana semua. Jadi harus saya jelaskan aja biar enggak ini gini ya sekarang. Senyawa berwarna, larutan yang berwarna itu sebetulnya adalah warna komplement. Warna yang diteruskan. Ya. Jadi kalau saya punya larutan, kalau saya punya sirup marjan gitu ya, warna hijau. Nah, saya punya sirup marjan warna hijau rasa melon. Ada nggak hijau ini? Hijau ya. Sebenarnya kalau saya punya sirup marjan warna hijau, itu kenapa dia sampai bisa berwarna hijau? Karena sebenarnya dia telah menyerap radiasi elektromagnetik warna daerah 680 sampai 700. Yang ini dia serap. Terus yang lainnya apa? Dia teruskan. Warna komplement yang diteruskannya apa? Yang hijau. Itulah yang nampak dari sebuah larutan, dari sebuah zat. Paham nggak sampai sini? Jadi sebenarnya warna apapun yang nampak di mata kita, itu adalah warna komplement dari warna radiasi yang diserap. Ya, makanya seperti halnya belum makanya berarti. Seperti halnya sirup warna marjan warna merah yang rasa apa itu koko pandan ya. Kenapa kok dia bisa berwarna merah? Karena sebenarnya larutan itu menyerap daerah radiasi elektromagnetik daerah panjang gelombang 490 sampai 500. Ini kan daerah visible semua. Daerah visible kan ini. Nah, kembali lagi ke N tadi. Jadi senyawa-senyawa yang berwarna itu sebetulnya kenapa dia bisa berwarna? Karena si senyawanya itu sebenarnya sudah menyerap, sedang menyerap. Dan yang diteruskan itu adalah warna pelengkap, warna komplement dari warna yang diserap. Paham nggak sampai sini? Gimana mahasiswa sekalian ini? Atau saya akhiri aja ya? Kita lanjutkan ke depan. Atau tapi tadi siapa yang nanya tadi? Adam ya? Nggih, Bu. Iya. Bisa ditangkap nggak ya itu ya? Bisa, Bu, bisa. Ya, gitu ya. Jadi gini ya, jadi pada prinsipnya warna yang nampak kita ini apapun nih, kebetulan kok ya nggak ada warna-warna di depan saya. Nah ini pen tablet saya ini warnanya merah kan. Sebenarnya warna merah itu adalah hasil warna yang diteruskan dari warna yang diserap. Ya, kenapa dia bisa berwarna merah? Karena zat pewarna ini, nah, gitu ya, zat pewarna yang digunakan untuk warna merah itu, dia menyerap daerah hijau. Karena dia menyerap daerah hijau, maka dia akan menampilkan warna merahnya. Nah, ini kelihatan kan, jadi senyawa kromofor, senyawa-senyawa yang berwarna itu, kenapa dia berwarna? Karena sebenarnya senyawa itu menyerap dari pasangannya. Apa warnanya terserah. Kalau ekspresi warnanya itu ungu, maka dia menyerap warna hijau kekuningan, di mana panjang gelombangnya 560 sampai 595. Coba 565, 560 ke 595 itu kan pendek banget kan rentangnya. Itu kan pendek, itu di daerah ini N ke P star. Makanya harus punya harus punya ikatan rangkap, karena untuk tempat eksitasinya itu loh biar nggak terlalu jauh. Karena kalau terlalu jauh jaraknya dia menyerapnya di daerah UV, padahal dia kalau mau berwarna, dia harus di daerah visible. Makanya kembali lagi ke ligan tadi. Ligan itu kalau ligannya berwarna berarti dalam ligan itu juga punya ikatan pi. Nah, kebanyakan senyawa-senyawa yang digunakan dalam indikator itu adalah senyawa organik yang punya pasangan elektron bebas dan ikatan pi atau ikatan rangkap. Sekarang dicek. Phenolphthalein. Phenolphthalein itu gimana senyawanya itu? Ada nggak ikatan pi-nya? Kemungkinan ada. Dia berwarna ketika bereaksi dengan basa kan ya? Biasanya indikator PP kan digunakan untuk reaksi asam basa, titrasi asam basa maksud saya. Begitu ya.
Ada lagi yang mau ditanyakan? Sebenarnya bukan ditanyakan, Bu. Ini terkait PPT-nya, Bu. Yang mana? Yang di daring itu PPT untuk yang spektroskopi ini belum ada di kelas B. Oh gitu. Yang ini belum ada? Iya, di yang kelas spektroskopi, Bu. Yang itu di daring kelas B belum dibagi, Bu. Oh, masih kelas A saja? Kelihatannya begitu. Iya, Bu. Oh, ya maaf ya. Ya enggak ya, mungkin ya saya kelewatan berarti ya nanti saya kirim lagi, enggak apa-apa. Oke. Ya, terima kasih, Bu. Iya, nanti saya kirim. Terkait ini ada yang mau ditanyakan? Saya berarti sampai sini ya. Makanya emang spektroskopi itu ya ini ya harus dipahami betul-betul lah. Agak butuh pemahaman lebih, butuh konsentrasi lebih lah. Kalau kromatografi gampang. Memang saya ngakui sendiri. Biasanya mahasiswa nilainya tuh kalau udah spektroskopi nggak terlalu ini ya. Tapi insya Allah enggak lah kalau angkatan 2020 kayaknya anaknya aktif semua ini. Gitu. Amin. Saya dipahami sampai sini ya. Oke lah, saya kira bisa. Wes gitu aja dulu. Insya Allah bisa, Pak. Oke, alhamdulillah. Baik ya, tolong dibuka. Habis ini saya kirim lagi insya Allah. Segera. Terima kasih mahasiswa sekalian. Baik, ini sudah waktunya habis. Oke, saya stop share. Oke, kita presensi dulu ya. Coba diaktifkan semua kameranya. Kalau ada tidak jelas, boleh ditanyakan di grup ya. Boleh ditanyakan di BAG ya, silahkan nanti saya jawab. Tapi jawaban saya mungkin ya pas saya slow gitu kan ya, nggak harus langsung. Pokoknya saya baca itu nanti kalau ingat saya jawab ya. Boleh silakan ditanyakan. Biar kita memfasilitasi, saya memfasilitasi kelas yang masih daring ini untuk supaya tetap optimal. Kalau ada pertanyaan apa silakan bebas aja, silakan bertanya di grup. Sebutkan nama dan NIM-nya gitu ya. Baik. Ini Indah mana Indah? Indah? Ini Mas Suri sudah kelihatan belum ini? Ini kok ada ya Indah sudah. Kemudian ini Saya, Mas Suri belum. Kamu nggak nampak wajahnya? Oh iya, Bu. Nggak mau dilihat teman-temannya ya. Ini belum mandi jangan-jangan ini. Betul. Kalau teman-temannya sudah hafal ya. Oke, baik. Sebentar. Saya screenshot. Oke, baik. Nuzila sama Maulida. Nuzila, Maulida, bisa dengar suara? Nuzila? Mana Nuzila? Nuzila nggak dengar ya, oke. Saya klik. Terakhir, Muti, Maulida. Muti sama Maulida. Nuzila masih nggak ada ya. Maulida? Ada, Ibu. Oke. Nuzila hadir ya. Baik, Muti. Maulida hadir. Ya, Maulida sudah terlihat. Muti. Oke. Muti. Ya, oke. Hadir, sudah, ya. Bu. Ya. Sudah, oke. Nuzila hadir sudah. Siap ya, baik. Terima kasih mahasiswa sekalian atas perhatiannya. Saya akhiri kelasnya. Tolong dipelajari, dibaca kembali materinya. Terima kasih. Cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri ya kelasnya ya. Saya close ya.